Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan aktivitas kita hari ini dengan baik, yang insya Allah kita selalu dalam lindungannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada LP2M yang telah memberikan saya kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kegiatan pengabdian masyarakat saya dengan judul Optimalisasi Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga atau TOGA sebagai minuman kesehatan alami bernilai ekonomi bagi ibu-ibu PKK di Kelurahan Sungai Sapi, Kecamatan Kuranci, Kota Padang. Di mana kegiatan ini dilaksanakan oleh tim pengabdian masyarakat dengan saya sendiri, Rika Sepriani M. Fam Apoteker sebagai Ketua Pelaksana dan Hilmai Nur Sampurma SPD MPD sebagai anggota. Analisis situasi, dari total sekitar 40.000 jenis tumbuhan obat yang telah dikenal di dunia, 30.000-nya disinyalir berada di Indonesia. Dan ini merupakan mewakili 90% dari tanaman obat yang terdapat di wilayah Asia, di mana jumlah tersebut 25% diantaranya memiliki khasiat sebagai herbal, namun hanya 1.200 jenis tanaman yang sudah dimanfaatkan sebagai bahan baku obat-obatan herbal ataupun jamu. Lemahnya daya beli masyarakat dan melambungnya harga obat-obatan modern memicu masyarakat dan pemerintah mencari upaya mengatasi keadaan ini dengan cara kembali ke alam, di mana kita kenal dengan istilah back to nature. Di awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru, yaitu coronavirus jenis baru. Dengan penyakitnya kita sebut dengan coronavirus disease 2019, di mana pada awalnya virus ini terdapat pada Wuhan, ya, di wilayah Tiongkok, yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Pemerintah berupaya untuk mengantisipasi penularan COVID-19 ini dengan melaksanakan berbagai cara, mulai dari social distancing, physical distancing, hingga memperlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang saat sekarang ini telah dihapus dan diubah menjadi tatanan kehidupan baru atau new normal. COVID-19 ini ternyata tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, namun ternyata dapat melemahkan tingkat perekonomian masyarakat. Baiklah, kita akan bahas dulu apa itu tanaman obat keluarga atau TOGA. Di sini akan dijelaskan definisi TOGA. Di sini ada dua pendapat. Yang pertama adalah TOGA merupakan sebidang tanah, baik di halaman rumah, kebun, ataupun ladang yang digunakan untuk membudidayakan tanaman yang berkhasiat sebagai obat, dalam rangka memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan, menurut Rika 2020. Pendapat yang kedua, tanaman hasil budidaya rumahan yang berkhasiat sebagai obat dengan memanfaatkan pekarangan sebagai sarana budidaya tanaman obat, Junior 2010. Hingga hari ini, belum ada vaksin atau obat khusus untuk COVID-19 ini. Saat ini penanganan untuk virus ini sedang diteliti dan akan diuji melalui uji klinis, WHO 2020. Maka untuk itu, sebagai upaya pengobatan masyarakat, kita dapat menggunakan obat-obat tradisional dalam meningkatkan dan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh masyarakat. Ramuan tanaman obat inilah yang kemudian kita kenal dengan sebutan jamu. Jamu merupakan penggunaan tanaman obat berdasarkan pengalaman atau empiris yang didapatkan turun-temurun dari nenek moyang. Di mana jamu ini belum mengalami pengujian preklinis ataupun klinis. Tanaman obat seperti jahe dan temulawak mengandung senyawa antioksidan tinggi yang dapat meningkatkan daya tahan dan imunitas tubuh sehingga dapat mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. Nah, permasalahan mitra yang ada di Kelurahan Sungai Sapi adalah yang pertama, kurangnya pengetahuan dan pemahaman ibu-ibu PKK di Kelurahan Sungai Sapi, Kecamatan Kuranci, tentang penggunaan tanaman obat sebagai obat tradisional secara tepat dan benar. Yang kedua adalah ketidaktahuan ibu-ibu PKK bahwa TOGA ini dapat diubah
atau dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi. Nah, solusi yang ditawarkan yang pertama adalah pemberian informasi dan pengetahuan tentang pemanfaatan tanaman obat sebagai obat tradisional secara tepat dan benar, di mana penggunaan tanaman obat ini ditinjau dari segi penggunaan, pengolahan, dosis, pemilihan tanaman, dan untuk tujuannya apa. Kemudian memberikan pelatihan tentang pengolahan tanaman obat keluarga menjadi produk yang bernilai ekonomi, yaitu jamu serbu instan. Nah, metode pelaksanaan di sini ada dua yang dilaksanakan oleh tim. Yang pertama adalah dengan melaksanakan penyuluhan atau pemberian materi tentang tanaman obat keluarga bagi ibu-ibu PKK di Kelurahan Sungai Sapih. Yang kedua adalah dengan melaksanakan pelatihan pengolahan tanaman obat keluarga menjadi produk bernilai ekonomi. Nah, di sini ada dokumentasinya, di mana kami melaksanakan kegiatan pengabdian ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, di mana panitia dan peserta dilengkapi dengan masker dan face shield. Kemudian sebelum memasuki tempat kegiatan, sebelumnya semua peserta dan panitia mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, ini adalah foto-foto atau dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan dari mulai pemberian materi, kemudian pelatihan, dan ini adalah contoh produk yang dihasilkan dari kegiatan ini. Kegiatan ini kemudian sudah dipublikasikan atau sudah diterbitkan pada media massa, yaitu di sini adalah pada Padang Express tanggal 6 Oktober 2020. Selain itu, video kegiatan juga sudah di-publish ya pada YouTube. Nah, ini adalah link YouTube kegiatan pengabdian masyarakat. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.